terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sungguh satu sukacita kalau kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan, masih menjadi satu rangkaian di dalam khotbah saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hidup yang mati. Hidup tapi mati ya. Oke, di dalam Wahyu 3 ayat 1-6. Teman-teman, kalau kita melihat seperti robot yang ada di layar, kira-kira itu hidup apa mati gitu ya. Dia bisa bergerak, dia bisa berjalan ke sana kemari, bahkan sekarang di Jepang tidak sedikit pegawai-pegawai hotel ataupun pegawai restoran semua digantikan oleh robot. Mereka seolah-olah hidup, tapi tetap saja robot itu adalah benda mati. Nah, ada satu hal yang cukup menggelitik untuk saya. Oke, saya yakin kita semua sering menonton film tentang dua makhluk ini. Ada vampir dan ada zombie. Kalau kita mengingat, hampir tidak pernah ada film zombie yang zombinya itu menjadi pemeran utama. Seringkali zombie itu hanya pemeran figuran di mana mereka hanya mengejar-ngejar tokoh utama atau ya membuntuti tokoh utama kemanapun mereka pergi gitu ya. Tapi kalau vampir, film vampir, tidak sedikit kita melihat film vampir itu banyak yang vampirnya itu menjadi tokoh utama. Yang paling ngetren akhir-akhir ini kan film apa itu ya, hotel apa itu yang vampirnya itu jadi pemilik hotel yang akhirnya anaknya malah menikah dengan manusia, film kartun itu ya. Apa sih sebenarnya persamaan kedua makhluk ini antara vampir dan zombie? Persamaannya apa? Sama-sama jelek, enggak ya. Keduanya sama-sama makhluk yang telah mati, ya. Keduanya makhluk yang telah mati, persamaannya itu. Tapi yang menjadi perbedaan antara vampir dan zombie adalah vampir itu dia punya keinginan, dia punya kehendak, jadi dia masih seperti orang hidup gitu ya. Tapi sedangkan zombie itu ya dia tidak punya keinginan, tidak punya pikiran, dia hanya insting di mana dia mencium orang yang hidup, aroma orang yang hidup, getaran atau apapun yang disebabkan oleh orang yang hidup, ya di situ dia bergerak. Jadi dia bergerak hanya karena insting, berbeda dengan zombie. Nah, kedua makhluk ini berbeda, tapi sebenarnya sama. Ngapain ya pagi-pagi kita bahas hantu-hantu gitu ya? Tidak bermaksud membahas hantu, tapi karena tema kita itu hidup tapi mati. Ya, sebenarnya sama seperti makhluk ini. Makhluk ini seolah-olah hidup, seperti juga robot, mereka itu sepertinya hidup, tapi tidak. Mereka hanyalah satu benda atau satu makhluk yang sebenarnya sudah mati. Apa hubungannya dengan kita sebagai orang percaya? Tidak sedikit kita sebagai orang percaya yang menjadi orang manusia yang seolah-olah hidup, tapi sebenarnya kita mati atau hampir mati di hadapan Tuhan. Kita akan melihat teks Alkitab kita dari Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa melihatnya di layar, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu surat kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab
tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Sardis adalah jemaat kelima yang mendapatkan surat dalam Wahyu, ya, mendapatkan surat peringatan di dalam Wahyu, walaupun secara ininya tidak terlalu jelas di dalam Alkitab maupun di kisah para rasul dan sebagainya tentang terjadinya jemaat di Sardis itu seperti apa gitu ya. Nah, kondisi kota dan jemaat Sardis, kota ini terletak di dataran lembah Hermos, ya, karena dia terletak di dataran di lembah, jadi dia memang cukup subur. Nah, kota ini terletak di punggung gunung Tmolus yang panjang dan terjal. Jadi kota ini memang dia ada di lembah, tapi dia di balik gunung atau di punggung gunung. Dan kota ini itu sangat terjal, bahkan pinggiran-pinggiran kota itu adalah tebing yang berdiri tegak. Sehingga sangat sulit sebenarnya untuk musuh itu bisa menguasai kota ini atau menyerang kota ini. Sehingga seberapa banyak pun musuh yang akan menyerang kota ini, posisi kota ini sudah sangat terlindungi, sehingga seringkali ini menimbulkan kesombongan untuk warga kota Sardis. Mereka tidak pernah menyiapkan yang tentara-tentara yang banyak untuk menghadapi musuh, enggak. Mereka cukup percaya diri hanya menyiapkan beberapa orang di pintu gerbang. Kenapa? Karena mereka tahu, kalaupun mereka diserang dari belakang, orang itu akan menaiki tebing yang terjal dan risikonya cukup besar untuk mereka itu terjatuh gitu ya. Jadi warga kota Sardis ini cukup percaya diri dengan keamanan lokasi mereka karena posisi kota ini. Nah, di kota Sardis ini dialiri oleh Sungai Pactolus yang membawa endapan emas. Sehingga di kota Sardis itu banyak pabrik-pabrik emas. Kenapa? Karena sungai yang mengalir itu membawa emas. Sehingga bayangkan kalau kota itu adalah kota emas gitu ya, penghasil emas, kita bisa bayangkan kalau Papua itu daerah privat ya, orang-orang di sana ya sangat makmur gitu. Bahkan itu menjadi incaran banyak negara di luar sana. Nah, jadi kota Sardis itu betul-betul kota yang kaya, yang aman, kota yang nyaman. Di situ juga menjadi kota perdagangan, maju, mewah. Dan karena situasinya yang aman, seringkali pemimpin-pemimpin Romawi itu berkumpul untuk rapat di sana. Karena mereka berpikir, ya ini kota yang sangat aman. Lalu bagaimana dengan jemaat di Sardis? Dikatakan di ayat 1b dan ayat 2a, saya akan bacakan lagi ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Nah, kondisi jemaat di Sardis ini dikatakan oleh Tuhan, engkau mati atau hampir mati. Berdasarkan referensi yang saya baca, jemaat di Sardis secara pandangan mata orang
itu mereka adalah jemaat yang bertumbuh besar gitu ya. Dan mereka sangat nyaman, mereka hidup tentram sehingga mungkin fasilitas-fasilitas yang diberikan di rumah ibadah itu sangat bagus, nyaman. Tapi Tuhan katakan, engkau hidup padahal engkau mati. Kenapa Tuhan katakan engkau hidup padahal engkau sebenarnya mati? Sama kayak robot tadi ya. Dia bisa bergerak ke sana kemari, dia bisa membuat orang terkagum-kagum. Robot bisa menyiapkan makanan untuk pelanggan restoran, robot bisa membersihkan kamar hotel, robot bisa menjadi resepsionis di sebuah hotel. Wow, mengagumkan. Tapi mereka hanyalah benda mati yang tidak punya keinginan lagi, yang hidup itu hanya berdasarkan sistem yang mereka miliki. Nah, Tuhan mengatakan kepada jemaat di Sardis, engkau hidup, padahal sebenarnya engkau mati. Kenapa demikian? Karena kondisi jemaat di Sardis, mereka itu seolah-olah beribadah, seolah-olah menyembah Tuhan, seolah-olah melayani Tuhan, tapi sebenarnya mereka sudah tidak punya lagi motivasi untuk menyembah Tuhan. Semua hanya berjalan sebagai rutinitas. Ya, saya kan orang Kristen, masa saya tidak ke gereja? Apalah kata orang kalau saya tidak ke gereja? Ya, saya ini kan aktivis kampus, pengurus di persekutuan di kampus. Kalau saya tidak aktif, ya apalah kata dunia? Ya, saya ini hamba Tuhan. Ya, kalau saya nggak ke gereja kan ya lucu. Jadi, motivasi, rutinitas, aktivitas yang mereka lakukan hanya sekedar. Kenapa demikian? Walaupun tidak secara jelas dikatakan di dalam teks ini, tapi di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya apa? Keseluruhan jemaat mengalami dosa yang luar biasa. Hanya tinggal beberapa orang yang masih tidak mencemarkan dirinya. Ada seorang penulis yang menulis sebuah buku dengan judul Dosa-dosa yang dianggap pantas. Mengerikan, Bapak Ibu, teman-teman. Pada waktu diuraikan, saya melihat iya ya, kita berpikir itu biasa. Tapi itu sebenarnya dosa yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi kita menganggap itu sebagai kepantasan. Misalnya, mulai tidak ada kepedulian satu dengan yang lain. Ya, kan sekarang ini orang kalau misalnya kita tolong orang, ternyata kita ditipu misalnya. Jadi ya udahlah biarkan aja lah. Lalu ada orang-orang tertentu mungkin yang memanfaatkan orang lain. Ya kan dia orang yang berlebih. Ya wajar dong kalau dia itu membantu kami. Sehingga pertolongan orang itu tidak dianggap sebagai kebaikan, tapi sebagai kewajiban, sebagai hak yang harus dia terima, dan kewajiban untuk orang itu melakukan kebaikan. Ada begitu banyak. Gibah, ya. Kan cuma ngomong-ngomong begitu aja, apa sih salahnya? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Si ini itu loh kemarin itu bagi pokok doa loh di persekutuan. Bagi pokok doa apa? Iya, kayaknya dia itu nggak bisa loh bayar uang sekolahnya. Gayanya aja selangit, gimana nggak bisa bayar uang sekolah? Iya kan? Gitu aja loh dia minta pokok doa. Kita anggap biasa ngomongin begitu. Ya. Dan berapa banyak saat ini hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu tidak pantas, tapi kita anggap kepantasan. Itu tidak benar, tapi kita anggap biasa. Itu yang terjadi di jemaat Sardis.
Hilangnya motivasi mula-mula. Dulu mereka melayani Tuhan karena cinta akan Tuhan. Dulu mereka melayani orang lain karena cinta akan Tuhan. Dulu mereka peduli dengan orang lain karena didasari cinta akan Tuhan. Tapi semuanya itu hilang. Kalaupun mereka masih berbuat baik, bukan lagi karena cinta akan Tuhan, tapi karena ya supaya orang melihat memang saya ini orang yang baik, supaya orang melihat bahwa sekarang itu hidup saya itu udah jauh lebih baik, supaya orang tahu bahwa saya itu sudah beda dengan saya yang dahulu. Hilangnya motivasi yang mula-mula. Kenapa kamu masih melayani Tuhan? Ya, kan di sana itu ada banyak teman-teman yang ini yang membutuhkan, ada banyak teman-teman yang perlu diperhatikan. Ya, supaya saya bisa memperhatikan mereka. Bagus. Tapi apakah itu kita lakukan karena kita cinta akan Tuhan dan cinta kepada orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani? Ataukah kita punya motivasi-motivasi yang lain yang bukan karena Tuhan? Di dalam Korintus dikatakan, semua motivasi yang tidak diperuntukkan bagi kemuliaan nama Tuhan sebenarnya adalah kekejian bagi Tuhan. Itulah yang terjadi di Sardis. Sehingga Tuhan katakan, engkau hidup, padahal sebenarnya engkau mati. Sudah kehilangan kasihmu yang mula-mula, sudah kehilangan motivasimu yang mula-mula, sudah begitu banyak dosa yang dianggap pantas. Kedua, kenapa Tuhan tidak memuji jemaat di Sardis? Dan teman-teman perlu diketahui, di antara kelima jemaat yang sudah pernah kita bahas, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan yang terakhir hari ini Sardis. Hanya Sardis yang Tuhan tidak memberikan pujian. Efesus, Tuhan masih memberikan pujian. Walaupun Tuhan mengecam, karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Di Smyrna, Tuhan memberikan pujian. Pergamus, Tiatira, Tuhan memberikan pujian. Tapi tidak untuk jemaat Sardis. Kenapa? Karena Tuhan melihat tidak ada yang dilakukannya sempurna. Bu, memang bisa kita melakukan semua hal dengan sempurna. Tidak. Secara manusia, apa yang kita lakukan pasti tidak akan sempurna. Tapi pada waktu kita bisa mempersembahkan apa yang kita lakukan itu untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan, maka dialah yang akan menyempurnakan itu. Dan Tuhan tidak mendapati itu. Artinya apa? Tuhan tidak mendapati pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Sardis untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengerikan. Apakah sekarang ada jemaat yang seperti itu? Banyak. Banyak hamba Tuhan yang membangun jemaat dengan besar, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk memperkaya dirinya. Banyak orang-orang Kristen, para pengusaha Kristen, melakukan kebaikan bukan karena cinta akan Tuhan, tapi karena untuk mendapatkan nama baik. Banyak anak-anak Tuhan memperhatikan orang lain, bukan karena cinta akan Tuhan, tapi karena ingin mendapatkan imbalan. Banyak orang datang ke gereja bukan karena cinta akan Tuhan, tapi berharap apa yang mereka dapatkan dari gereja ataupun dari tempat mereka beribadah. Tuhan tidak lagi mendapati hal yang sempurna. Dan itu mengerikan. Itulah kondisi jemaat di Sardis. Dan ini masih relevan dengan kita saat ini. Apa yang menjadi penyebab jemaat di Sardis hidup tapi mati? Mereka nyaman secara finansial. Karena kotanya kaya, kotanya itu kota yang sangat megah, mereka nyaman secara finansial.
Mereka berpikir kekayaan yang mereka miliki itu bisa menjadi sandaran hidup mereka. Sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ya, kan saya sudah terima gaji tiap bulan. Ya nggak mungkin kan saya kelaparan. Siapa bilang? Orang-orang yang dulu bekerja dengan nyaman, Tuhan lulu lantakkan dengan pandemi ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Kalaupun mereka masih menerima upah, belum tentu mereka menerima upah 100%. Kekayaan bukan sandaran hidup. Kekayaan bisa membuat kita tidak puas. Semakin kita cari, semakin kita tidak puas. Ingin menambah lagi, ingin menambah lagi. Kenapa? Karena itu yang menjadi tujuan kita. Kekayaan bisa membuat dosa. Orang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekayaan. Jadi, kita nggak perlu kaya, Bu. Siapa bilang? Tuhan pun janjikan kok, bahwa orang yang setia kepada Tuhan akan Tuhan berkati. Apakah orang Kristen nggak boleh kaya? Boleh. Tapi masalahnya adalah, untuk apa kekayaan? Beberapa hari yang lalu Ibu sangat tergelitik dengan satu postingan yang dibagikan oleh seorang teman. Di postingan itu ada tulisan begini, siapa bosnya pedagang? Ya, kalau kita karyawan, kita punya pimpinan, kita bekerja di lembaga, kita punya pimpinan. Tapi kalau dikatakan siapa bosnya pedagang? Ya, ini dari tetangga sebelah ya. Mereka bilang Tuhan, Allah yang menjadi bos dari pedagang. Lalu apa yang membuat usahamu berhasil kalau bosmu itu Allah? Satu, relasimu dengan Allah akan menentukan kesuksesanmu. Dua, relasimu dengan sesama akan mensukseskan usahamu. Ketiga, bagaimana kamu memperlakukan hartamu akan membuat sukses usahamu. Mereka aja loh yang tidak mengenal Allah yang benar, memiliki konsep bahwa bagaimana kita memperlakukan harta yang Tuhan percayakan itu. Itulah menjadi kunci keberhasilan kita. Banyak orang berpikir dengan punya banyak uang, dengan punya banyak fasilitas, kita bisa terjamin hidupnya. Siapa bilang? Beberapa hari ini banyak orang-orang itu yang jadi stres, jadi frustasi ya. Karena uang yang mereka simpan bertahun-tahun, mereka masukkan ke robot kripto, tiba-tiba uang itu hilang. Jangan biarkan harta itu merebut engkau dari Tuhan. Harta itu hanya titipan. Ya walaupun kalau boleh Tuhan titipnya yang banyak gitu ya. Ya memang harta itu titipan Bu, tapi kalau boleh ya Tuhan titipnya yang banyak lah sama kami. Gitu. Tapi itu bergantung relasimu dengan Tuhan. Kalau engkau bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal yang besar. Kalau untuk finansial yang kecil saja engkau tidak bisa dipercaya, jangan berharap Tuhan akan memberikan finansial yang besar untuk bisa engkau kelola bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya punya seorang teman pengusaha, dia bilang, usaha saya, pabrik yang saya punya, kantor yang saya punya, itu hanyalah titipan Tuhan. Yang Tuhan mau saya kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa enggak kita punya konsep seperti itu? Ya, comfort zone. Situasi yang nyaman, tidak adanya tantangan dari luar, tidak adanya tantangan dari dalam, tidak adanya hal-hal yang membuat kita sulit, membuat kita kadangkala mati. Kita merasa kita masih hidup, kita merasa kita masih beraktivitas, padahal kita mati. Kita memang bukan zombie yang bergerak hanya karena insting. Bisa jadi kita seperti vampir, kita bisa berpikir ini itu, kita bisa berkreasi macam-macam. Tapi pada hakikatnya vampir pun mati. Dan saya yakin tidak seorang pun kita mau disebut zombie, apalagi vampir gitu ya.
nggak mau. Karena itu bangun. Bangun. Nasihat yang Tuhan berikan kepada jemaat di Sardis. Bangunlah, berjaga-jagalah. Kita belum mati. Kita hampir mati. Seperti yang pujian tadi katakan. Mungkin saat ini sayap kita patah. Mungkin saat ini kita seperti buluh yang patah. Buluh yang terkulai. Belum sampai patah beneran. Belum sampai patah dan putus. Tapi buluh yang terkulai. Tapi Tuhan tidak akan mematahkan bulu yang terkulai itu. Mungkin kita seperti api yang sudah pudar. Hanya kelip-kelip titik api. Tapi Tuhan pun tidak akan meniup dan membiarkan itu mati. Tinggal, maukah kita bangun dari kondisi ini? Bangunlah, berjaga-jagalah. Tuhan gambarkan di sini. Aku seperti pencuri yang akan datang. Kalau kita tahu rumah kita akan didatangi maling, saya yakin kita tidak akan tidur dengan lelap sampai ngorok-ngorok. Nah, kalaupun kita tidur, kita pasti masih akan tidur dengan telinga yang standby. Atau kalau kita di rumah ada beberapa orang, kamu sekarang bangun ya, kita gantian. Kenapa? Itulah sikap berjaga-jaga. Dan Tuhan katakan, aku akan datang seperti pencuri yang tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Kalau misalnya pencuri datang itu permisi dulu ke kita. Bu, nanti malam saya mau mencuri di rumah ibu ya. Ya nggak akan kecurian kita kan. Tapi kan pencuri tidak pernah datang permisi. Dia datang sak karepe dhewe, sewaktu-waktu yang saat kita lengah. Karena itu bangunlah. Berjaga-jagalah. Dengan cara apa? Jalin relasi dengan Tuhan. Jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan menolong kita. Kuatkanlah apa yang tinggal. Teman-teman, saya yakin dan percaya setiap kita sudah pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekali, dua kali. Mungkin sudah ribuan kali setiap kita pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kuatkanlah itu. Terus perdengarkanlah itu kepada dirimu. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan sendiri sulit, dengarkan khotbah-khotbah, dengarkan sharing firman Tuhan. Sekarang dunia begitu memfasilitasi kita. Hampir semua orang punya handphone ya, punya handphone. Yang di dalamnya bisa menyimpan MP3, bisa menyimpan data-data, bisa menyimpan Alkitab, bahkan bisa menyimpan, bisa melihat YouTube untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Dunia sudah begitu memfasilitasi kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Atau setiap kali kita buka Alkitab, yang terlintas hanya TikTok. Yang terlintas hanya WA. Yang terlintas hanya pasang status di Facebook. Tanpa kita melihat apa yang Tuhan ingin bicarakan dengan saya saat ini. Ketiga, ingatlah. Turutilah dan bertobatlah. Kalau saat ini firman Tuhan yang disampaikan membuat kita ingat siapa diri kita. Membuat kita menyadari bagaimana kondisi kita. Turuti apa kata firman Tuhan. Dan bertobatlah. Aplikasinya untuk setiap kita pada pagi hari. Introspeksi diri. Sudahkah kita betul-betul orang yang masih hidup di hadapan Tuhan? Ataukah saya sudah hampir mati? Sudahkah saya memiliki motivasi yang benar melayani Tuhan, mengikuti Tuhan? Ataukah ada motivasi-motivasi lain yang membuat saya hampir mati di hadapan Tuhan? Kedua, berjaga-jagalah dan siap sedialah. Karena kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang. Jangan sampai buluh yang sudah terkulai itu betul-betul patah. Jangan sampai sumbu yang sudah pudar nyalanya betul-betul mati sebelum itu terjadi.
berjaga-jagalah dan siap sedialah. Tuhan akan datang dan Tuhan akan menghakimi setiap kita.